sorak-sorak umatmu menantikan, datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Sarade aletoniku tagampa Jawa nai, satu langitan manom, oh di Yesus Tuhan, saparadongan polo-polo, kuriya madagamu, Salam, selamat pagi, selamat Advent bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kiranya kita mengawali dengan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 ini, yaitu yang terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita melihat dan merasakan kebiasaan buruk manusia baru bertindak jika keadaan sudah menjadi genting. Kebiasaan buruk ini sudah semakin membudaya dalam kehidupan kita. Contohnya di negara kita, undang-undang anti teroris dibentuk setelah terjadinya peristiwa bom Bali yang menewaskan banyak orang, yang merugikan material dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang terjadi adalah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk setelah negara dirugikan triliunan rupiah, dan contoh-contoh yang lainnya. Kebiasaan ini, Bapak Ibu, membuat orang terlena dan berakibat fatal. Dan jauh lebih fatal bila sikap itu menyangkut hal yang sangat menentukan nasib kehidupan kekal bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini agar siap sedia, berjaga-jaga selalu, dan jangan lengah. Digambarkan dalam perumpamaan ini bahwa mempelai laki-laki akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Mempelai laki-laki menuntut gadis-gadis yang telah siap sedia kapan saja dengan perlengkapan yang lengkap, agar sewaktu-waktu ketika ia datang, para gadis segera menyambutnya, dapat pergi bersama dengan dia, yaitu Kristus Yesus sang mempelai laki-laki, untuk masuk ke perjamuan kawin tersebut. Gadis-gadis harus tahu apa yang dilakukan untuk mempersiapkan dan memperlengkapi dirinya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Meski waktu kedatangan sang mempelai laki-laki tidak ada satupun di dunia ini yang mengetahuinya, gadis-gadis itu harus terus berjaga-jaga. Dia harus siap sedia, dia harus siap siaga kapanpun pengantin laki-laki itu, yaitu Kristus Yesus yang akan datang ke dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita menilik dalam Matius pasal 25 ini, menceritakan perumpamaan tentang kerajaan sorga dan penghakiman di akhir zaman. Perumpamaan ini mengingatkan orang percaya agar senantiasa berjaga-jaga,
ketika saatnya Yesus datang kembali, yaitu kedatangannya yang kedua kali, umat Tuhan harus sudah siap. Kesiapan umat Tuhan itu diwakili melalui nats ini, melalui 5 gadis orang yang bijaksana dan 5 gadis orang wanita atau gadis yang bodoh. Mereka mempersiapkan dengan matang, dengan membawa pelita serta minyak cadangannya. Itulah gadis yang bijaksana. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka mempersiapkan seadanya, hanya pelita yang menyala, yang dipegang saja, tanpa ada minyak cadangan. Untuk itu kedua kelompok gadis ini, yaitu sedang menantikan mempelai pria, seperti yang dikatakan pada ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat mereka sedang menanti semuanya, memang tidak tampak perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Tetapi baru pada saatnya ketika mempelai pria menjelang tiba, saat yang tak seorang pun bisa mengetahuinya sebelumnya, terlihatlah siapa yang bijaksana dan siapa yang bodoh. Seperti dikatakan dalam nas kita, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saat mempelai pria tiba pula giliran gadis-gadis itu untuk menyambut mempelai pria dan masuk ke ruang perjamuan kawin. Disitulah terlihat ketidaksiapan gadis-gadis yang bodoh. Tanpa minyak cadangan, mereka tidak bisa menyambut sang mempelai pria. Sementara ketika mereka membeli minyak tersebut, mempelai pria sudah datang, dan hanya ke-5 gadis yang bijaksana yang menyambut Yesus dan bersama-sama masuk ke perjamuan kawin tersebut. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita di dunia ini. Yang pertama adalah pentingnya kesiapan dan kewaspadaan dalam kehidupan rohani kita. Bagi orang percaya dalam menyambut kerajaan sorga, kita perlu terus-menerus siap dan setia di dalam iman, tidak menunda-nunda untuk melakukan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kapan Kristus akan kembali, ketika kedatangannya yang kedua kali itu. Oleh karena itu perlu untuk tetap berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan harinya, kita tidak tahu kapan saatnya. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus dalam hidup kita adalah kewaspadaan, menjadi orang percaya yang selalu siap sedia dalam penantian, penuh dengan kesetiaan iman kita, dan juga taat kepada ajaran Allah sepanjang hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita agar semua dalam kehidupan kita dapat melihat, jika kita pernah mengalami seperti orang lain yang pernah terlambat, tetapi mempunyai banyak perbedaannya. Seberapa seringkah kita terlambat? Seberapa seringkah orang lain terlambat akan janjinya? Tetapi yang perlu kita lihat bukan karena seringnya atau jarangnya. Yang perlu kita sadari adalah jangan ketika sudah terlambat kita menyesali akan waktu dan keadaan yang terjadi. Karena konsekuensi yang terlambat pasti hidupnya tidak menyenangkan, pasti perasaannya tidak akan memuaskan. Itulah ketika kita mengalami keterlambatan. Oleh karena itu bagaimana jika keterlambatan itu terjadi terkait dengan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus ke dunia ini? Maka firman ini mengingatkan kita, siapapun kita yang merindukan dalam pengharapan kita untuk bersama dalam penantian menyambut kedatangan Kristus, agar kita selalu siap sedia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak ada untuk yang terlambat. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus,
Marilah di masa-masa Advent ini kita mempersiapkan hati kita dalam kesiapan di penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, untuk mempersiapkan akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini melalui pesta perayaan Natal dalam kesetiaan, kesiapsediaan dalam iman kita, agar dalam kehidupan itu selalu nyata penantian kita kepada Tuhan. Ingatlah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tetapi kita selalu berharap dalam pengharapan penantian kita diberi Tuhan, Allah Tuhan kita, kekuatan di masa penantian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ialah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan di pagi ini. Engkau telah mengingatkan kami akan selalu waspada, siap sedia, berjaga-jaga di masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya ketika kami lemah, ketika kami merasa bosan di masa penantian, Tuhanlah yang memberi kekuatan dan pengharapan dalam pengharapan iman kami, agar kami selalu setia dan taat untuk siap sedia menantikan kedatangan Kristus dan menyambut kelahiran Kristus di dunia ini. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami serahkan seluruh hidup kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Sarade aletoniku tagampa jowonai saitulangi tanmanom di Yesus Tuhan Parado